to this, you still don't have a crypto account. Hey you, don't you know this is the digital age? Let's make it count. Why you waiting? Don't let this moment pass you by. Now is your time. All of us eager to achieve our great goals. Together we find hope in something new. Playing our part to make our little seed grow, so that we can see our biggest dreams come true. Together, shoulder roll what we can be, creating valuable currency. And united, we are here building a generation lasting legacy. The greatest things come from small beginnings. Never too late to see what the future brings. Now is the time to download the app, and you will see crypto it is the key to prosperity. All of us eager to achieve our great goals. Together we find hope in something new. Playing our part to make our little seed grow, so that we can see our biggest dreams come true. Together, shoulder roll what we can be, creating valuable currency. And united, we are here building a generation lasting legacy. Together, shoulder roll what we can be, creating valuable currency. And united, we are here building a generation lasting legacy. The greatest things come from small beginnings. Never too late to see what the future brings. Now is the time to download the app, and you will see CryptoGate is the key to prosperity. Kira uang kripto kita yang namanya DGP token. Nah, ini akan kita sebarluaskan informasinya, dan agar supaya nantinya ibu-ibu sekalian bisa turut memiliki, ya, memegang DGP token kita, dengan harapan adanya suatu kenaikan daripada harga DGP token kita. Yang kedua, mungkin ya gimmick-gimmicknya boleh dibilang nanti ada undian yang bisa diberikan kepada ibu-ibu sekalian. Untuk selanjutnya dibuka PowerPoint-nya Pak Mas Sigit atau Mas Rizal. Nah, ini apa namanya? Kalau kita boleh sebut latar belakang daripada acara Crypto Extravaganza kita adakan, ya. Pertama, yang listing, ya, uang kripto kita yang namanya DGP token di Indonesia. Atau holder, ya,
negara pada umumnya. Ketiga, meningkatkan. Jadi pertama tadi saya sedang membahas latar belakang ya, kenapa kita bikin acara ekstravaganza ya. Pertama itu tadi saya sudah sebutkan untuk dalam rangka listing kita punya kripto, uang kripto kita atau yang disebut dengan DigiP token di salah satu exchanger terbesar di Indonesia. Ya, tujuannya adalah supaya masyarakat Indonesia khususnya para investor atau para mereka-mereka yang biasa ya melakukan trading uang kripto, mereka itu lebih aware mengenai keberadaan daripada uang kripto kita. Dan nanti dengan sangat mudah uang kripto kita andai kata sudah di listing di exchanger, itu akan dengan sangat mudah mereka memperjualbelikannya ya. Baik itu melakukan transfer ya, bisa juga untuk melakukan pembayaran, tapi bukan untuk pembayaran pembelian barang, bukan ya. Jadi pembayaran untuk menggunakan sesuatu daripada platform atau aplikasi yang sudah kita bangun ya. Tujuannya itu nanti ke depannya. Kedua ya, yang sudah jelas dengan semakin gencarnya ya perluasan daripada market kita ya, terutama di tadi sudah listing ya. Jadi pengguna itu sudah pasti akan banyak ya penggunanya itu, pasti akan banyak. Ketiga, meningkatkan rating daripada DigiP token itu sendiri ya. Karena sekarang ini kan masih di rating 3.200 ya. Jadi kita akan mengejar rating target itu sampai di bawah 1.000 ya. Ini sekitar bulan akhir Februari direncanakan bisa tercapai karena yang mengikuti acara Crypto Extravaganza ini tidak cuma di Indonesia tapi di 7 negara ya, di 7 negara lainnya. Jadi dipastikan dan sangat mungkin rating kita akan naik di level kurang lebih sekitar 700 sampai 1.000 ya. Oke, selanjutnya Pak Sigit atau Rizal. Nah, sekarang saya mau info juga andai kata mereka-mereka yang mau membeli kita punya digital token pasti kan akan bertanya ya, apa sih keuntungannya andai kata mereka-mereka itu memegang atau holder ya, memegang atau menahan ya uang kripto kita yang namanya DigiP token, pasti kan mereka akan bertanya ya. Nah, di sini ada beberapa keuntungan yang bisa Anda lihat di sini, coba lihat sini ya. Ini ada pertama ya, pertama itu bagi mereka yang sudah membeli ya dan holder daripada DigiP token kita, itu setiap member yang membeli DigiP token akan mendapatkan tiket ya, tiket atau nomor undian ya, yang jumlah tiketnya mengikuti berapa banyak DigiP token yang dibeli. Itu ya. Kedua, hadiah-hadiahnya akan diundi setiap bulan ya. Berupa apa? Yang paling kecil itu ada MacBook, iPhone 13 ya, jam tangan Apple, kemudian mereka juga akan mendapatkan kita punya uang kripto ya, kemudian juga mereka nantinya akan mendapatkan sewa gratis robot ya, robot untuk trading ya, robot untuk trading kripto ya. Nah, mereka tuh bisa mendapatkan hadiah-hadiah seperti itu. Ya, yang ketiga, member berhak untuk menerima 1 unit mobil Pajero Sport ya, yang akan diundi pada tanggal 25 Juni 2022 sebagai acara daripada final draw ya, final draw Crypto Extravaganza. Keempat, member yang telah memiliki DigiP token memiliki peluang yang sangat besar ya atas kenaikan DigiP token itu sendiri ya.
Karena dalam waktu dekat kita akan listing token kita di exchanger terbesar di Indonesia. Ya. Kelima, nanti bisa dipergunakan untuk membayar sewa robot juga, ya. Jadi Anda kata ada ibu bapak sekalian mau menggunakan fasilitas robot kita untuk melakukan trading uang kripto. Nah, nanti uang tiket digital token yang sudah Anda beli itu dapat dipergunakan untuk membayar sewa robot. Jadi tidak sia-sia membeli atau memegang DGP token kita. Jadi banyak manfaat dan kegunaannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan nomor 1 ini ya, jadi nanti dijelaskan di poin berikutnya, yaitu jadi mereka itu selain mendapatkan peluang untuk kenaikan harga daripada uang kripto itu, mereka itu mendapatkan juga tiket yang akan diundi, ya. Jadi peluang itu double ya. Jadi bisa mendapatkan peluang kenaikan harga, bisa mendapatkan kemungkinan hadiah itu ya. Nah, seperti hadiahnya yang kedua tadi itu ya, hadiah-hadiahnya ya. Nah, ini kemudian berikutnya lagi Pak Rizal. Nah, ini cryptocurrency itu apa sih ya? Cryptocurrency itu sebenarnya boleh dibilang bahasa awamnya tuh, bahasa sehari-harinya bisa disebut juga digital currency atau aset digital. Ya, bahasa sehari-harinya itu sebenarnya itu seperti uang virtual ya. Jadi uang tuh tidak kelihatan, cuman memiliki fungsi ya. Fungsinya mirip seperti uang fiat atau uang konvensional ya, katakanlah rupiah ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian secara tidak sadar sebenarnya sudah menggunakan yang namanya uang digital ya. Cuman di uang digital itu tidak dalam bentuk kripto, uang digital dalam bentuk rupiah. Apa yang kita kenal adalah seperti OVO ya, GoPay. Itu Anda sudah secara tidak sadar tuh sudah menggunakan yang namanya uang digital. Jadi uang fisiknya tidak ada, namun memiliki kemampuan untuk membayar ya. Itu kelebihannya ya. Bisa juga uang OVO atau GoPay Anda bisa juga Anda transfer ke teman Anda ya. Mereka memerlukan dana atau uang rupiah untuk membayar sesuatu, kan bisa dikirim di transfer ya. Nah, ini kalau cryptocurrency itu lebih canggih lagi teknologi daripada uang rupiah ya. Itu kelebihannya uang kripto. Dan uang kripto ini boleh dibilang ini adalah sebenarnya uang masa depan ya. Karena di beberapa belahan dunia di negara-negara lain tuh uang kripto sudah digunakan sebagai alat pembayaran resmi oleh negaranya ya. Namun Indonesia belum bisa sebagai alat bayar karena tersandra dengan undang-undang di negara kita yang mengharuskan pakai rupiah ya. Namun kita tidak tahu, mungkin beberapa tahun kemudian ya Indonesia akan berpikiran bahwa nanti kripto itu bisa digunakan sebagai alat bayar ya, seperti layaknya digunakan seperti di Jepang ya. Itu mereka sudah biasa mereka menggunakan pembayaran itu dengan uang kripto atau uang virtual ya. Namun ya sekarang ini boleh dibilang kripto ini bisa berjalan tuh seperti layaknya uang konvensional itu di beberapa negara maju ya, yang sudah lebih teknologi lebih maju lah gitu. Di sini mungkin Indonesia masih meraba-raba lah belum gitu. Apa sih sebenarnya itu cryptocurrency gitu kan, pasti mereka masih banyak sebenarnya bertanya-tanya cryptocurrency itu apa ya. Sebenarnya cryptocurrency itu uang juga, cuman virtual. Jadi uang itu tidak kelihatan, namun memiliki fungsi yang sama persis dengan uang konvensional ya. Ini yang digadang-gadang akan menjadi uang masa depan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pandemi dan teknologi telah mengubah cara orang bekerja, berkomunikasi, berbelanja hingga membayar barang. Ya.
Nah ini, jadi kaitannya sangat erat sekali yang kita lihat selama ini, selama pandemi, itu pola hidup seseorang sekarang sudah sedemikian berubah, ya. Karena apa? Karena kemajuan teknologi itu semakin semakin gencar ya diciptakan ya. Ya karena apa? Karena menghindari pandemi ini mereka menghindari ada suatu pertemuan face to face. Nah, mereka sehingga timbul ide mereka itu akan membuat apa nih yang kira-kira teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya ya. Seperti yang paling terkini itu sistem meeting itu sekarang sudah pakai Zoom meeting ya. Anda mungkin tahu Zoom meeting. Jadi kita tidak harus bertemu face to face, namun kita bisa berbicara dengan sekelompok orang, dengan teman kita, teman kantor, itu hanya dalam genggaman HP atau laptop. Ya, yang paling canggih lagi, sekarang ada yang namanya teknologi metaverse ya. Itu dari Meta itu dari dulunya Facebook namanya ya. Sekarang itu bisa menghadirkan seseorang tuh mirip seperti orang kayak hologram gitu ya. Itu luar biasa sekali. Nah, itulah daripada pandemi ini banyak menciptakan itu ya mengcreate teknologi-teknologi baru ya. Eh, Begitu juga dalam berbelanja kita udah biasa lah kalau berbelanja itu sekarang kita jarang males ke mall ya atau mungkin ke pasar juga. Mereka cukup buka Tokopedia ya, Tokopedia dia mau beli apa aja di situ bisa, dia tinggal barang datang tinggal ditransfer dananya ya. Nah, itu salah satu kemajuan teknologi ya yang mau tidak mau kita harus boleh dibilang sangat sulit kita untuk menghindar daripada kemajuan teknologi ya, sangat sulit. Itu pasti mau nggak mau kita harus menggunakannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi uang kripto ini atau uang virtual ya yang tadi saya sebutkan ya, yang posisinya katanya mirip-mirip banget dengan uang konvensional atau uang fiat, itu adalah merupakan sumber aset digital yang tidak tergantung pada bank ya. Jadi di sini maksudnya adalah Anda andai kata ingin melakukan transfer ya ke teman kita atau rekan bisnis kita ya dalam jumlah besar, Anda itu sudah tidak lagi harus menggunakan fungsi bank. Jadi ini tujuannya adalah cryptocurrency adalah tujuannya adalah menghilangkan fungsi bank untuk melakukan transaksi. Jadi semua operasi transaksi akan lebih sederhana, lebih efisien, ya. Jadi dipangkas itu fungsi bank. Jadi kita bisa langsung transfer dari peer to peer, namanya istilahnya itu pengguna ke pengguna, ya. Hanya dengan dari HP kita atau laptop kita itu bisa pindah aset digital kita ke rekan bisnis kita, ya. Tapi dalam bentuk kripto ya, bukan dalam bentuk uang rupiah, ya. Jadi kripto itu akan memangkas salah satu fungsi yang selama ini berjalan, ya, fungsi bank, ya. Karena kita tahu sebelumnya kita melakukan transaksi dalam jumlah besar, kita tidak mungkin dari ATM. ATM itu dibatasi jumlahnya, ya. Andai kata kita mau transfer 100 juta, pasti kita akan pergi ke bank, ya. Dan itu memakan waktu, ya. Memakan waktu, resiko juga, ya. Dan nanti diproses di bank juga pun lama, ya. Andai kata misalnya kita lebih dari jam 12 akan masuk besok harinya, ya. Jadi sangat tidak efisien. Jadi dengan teknologi cryptocurrency, ya, dengan teknologi uang kripto, Anda itu cukup mentransfer dana Anda dari uang kripto itu ya, itu cukup 3 menit sudah sampai ke rekening teman atau rekan bisnis kita. Jadi sangat singkat sekali, biayanya murah, aman, ya, security-nya luar biasa, ya, dan apa namanya boleh dibilang uang kripto tuh hampir-hampir mustahil bisa dihack ya atau dibajak. Oke, lanjutnya. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa uang kripto ini hampir-hampir sulit untuk dihack atau dibajak ya. Nah, di sini kita bisa lihat transaksi
cryptocurrency ya tercatat di dalam sistem blockchain ya. Apa itu blockchain? Ya kan? Itu blockchain itu semacam catatan atau buku besar atau ledger yang mencatat semua transaksi kita ya. Dalam bentuk apa sih yang bisa dibaca. Nah, itu dalam bentuk kode-kode rahasia yang disebut dengan hash rate itu ya, atau kode alfa numerik ya. Ini kodenya sangat panjang dan bervariasi huruf, angka dan sebagainya, dan yang paling tidak mustahil bisa dibajak ya. Karena sistem pembukuan itu desentralisasi, menyebar ke seluruh pengguna ya. Jadi pengguna di kripto ini kan udah dunia ya. Jadi sudah jutaan. Jadi hampir mustahil bisa dibajak oleh para hacker itu ya. Seperti kita tahu, mungkin Anda pernah dengar bahwa ada di suatu bank di sini ya, itu uangnya tiba-tiba bisa hilang, bisa raib gitu ya. Nah itu kan apa? Itu kan dibajak yang namanya dihack ya, oleh hacker itu dibajak, hingga uang itu bisa raib ya. Karena sangat gampang sekali sistem teknologi keuangan yang sekarang ini yang berlaku ya. Karena apa? Karena sistem keuangan di Indonesia ini masih sentralisasi, hanya terpusat di satu bank. Itu paling mungkin dan gampang bisa dibobol ya. Tapi sistem kripto, uang kripto itu sudah ditunjang oleh teknologi blockchain, di mana pembukuannya itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi sangat tidak mungkin untuk bisa dihack. Andai kata mereka mau hack, mau bajak satu komputer, dia akan harus habis itu berapa juta komputer yang harus mereka kerjakan, itu kan tidak mungkin ya, lama sekali gitu. Oke, lanjutnya. Nah ini coin market cap atau CMC ini ada semacam web ya, web ini yang dijadikan suatu referensi mengenai informasi berapa sih jumlah koin yang beredar di jagat raya ini di dunia gitu ya. Dan di situ juga ada info-info lengkap, harganya berapa sih itu, kita punya uang kripto yang namanya DGP token ya. Itu nanti kita bisa cek di situ semua ya. Coin market cap ini saking bernilai ya, saking bisa diandalkan, coin market cap ini sekarang sudah diakuisisi oleh exchange terbesar di dunia ya, yaitu namanya exchange Binance. Nah, kita lihat di sini bahwa populasi daripada koin atau token uang kripto yang ada di dunia ada mencapai 16.587 ya. Ini per 10 Januari 2022 ya. Nah, nilainya berapa? Kita bisa lihat sendiri itu. Sampai sebesar 2,5 T ya. Setara rupiahnya ini udah sulit kita mau menyebutnya nih ya. 3,5 kuadriliun itu kan. Saya aja baru tahu ini kan ada uang sebanyak ini gitu kan. Ini luar biasa ya. Namun demikian, dari populasi sebanyak 16.587 koin, nah ternyata itu hanya 10% saja yang boleh dibilang valid ya, valid 10% ya. Jadi selebihnya itu boleh dibilang koin-koin yang pertumbuhannya itu kurang banyak diminati bisa ya, kurang banyak diperjualkan bisa, kurang banyak dikenal oleh investor bisa juga ya. Karena apa? Karena mereka hanya menciptakan uang kripto namun tidak dibarengi dengan platform-platform atau ekosistem yang dibangun ya. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau mau hidup uang kripto itu mereka harus ada ekosistem yang dibangun. Selanjutnya setelah dia buat uang kripto, dia akan bangun apa nih ya? Seperti PT Hayuni Indotech, perusahaan kita bangunlah yang namanya kripto ya, semacam kayak TikTok. Kita bangunlah yang namanya DGP Mall semacam Tokopedia. Kita bangunlah namanya platform Zoom meeting ya, DGP Meet ya. Itu kayak semacam Zoom meeting. Nah, itu kita bangun lagi yang namanya nanti adanya NFT ya. Nanti
mereka-mereka yang menggunakan platform kita itu diwajibkan untuk menggunakan sewa atau pembayaran dengan kita punya uang kripto, ya, sehingga di situ akan populasinya akan tumbuh subur, ya. Nah, itu yang membedakan kenapa kok cuma 10% dari uang kripto di dunia ini yang hidup gitu loh, ya. Jadi uang kripto ini boleh dibilang siapapun boleh buat, ya. Saya juga bisa buat, perorangan bisa buat, perusahaan bisa buat, siapa aja boleh. Namanya demokrasi. Dari kita untuk kita dan oleh kita. Jadi uang kripto itu lebih yang disebut dengan demokrasi, ya. Namun kalau rupiah itu kan uang kita kan dibuat oleh satu lembaga saja, ya, seperti Peruri, ya. Nah, jadi itu yang berkuasa, yang hanya satu institusi lah boleh dibilang yang membuat. Jadi kita tidak tahu apakah uang itu nomornya double atau tidak, kita tidak tahu. Mereka main cetak-cetak aja gitu. Itu makanya bisa menimbulkan ada suatu inflasi, ya, karena uang dicetak tanpa batas. Beda dengan uang kripto dicetakkan ada batasannya, ya. Jadi uang kripto itu sebenarnya untuk menolak ada yang namanya inflasi, anti inflasi boleh dibilang kalau kripto itu, ya. Kita lihat pertumbuhan daripada uang Bitcoin, ya. Anda mungkin kalau kripto mungkin tahunya cuma Bitcoin, ya. Nah, Bitcoin itu tumbuh tahun berapa sih, keluar diciptakan tahun 2008. Harganya itu paling sekitar 50 perak, paling 5.000 perak gitu, ya. Anda bayangkan sekarang itu bukan mengalami inflasi, tapi apresiasi. Sekarang harga sudah 600 juta lebih. Anda bayangkan, ya. Makanya di Bitcoin itu sebagai uang kripto itu merupakan adalah king of coin, ya, rajanya dia, ya, rajanya. Karena rating itu di dunia nomor 1, ya. Dari sisi return on investment-nya 3.000%, itu luar biasa, ya. Jadi muncullah berikutnya kemudian setelah Bitcoin itu muncul, berikutnya tuh koin-koin lain mengikuti gitu kan. Karena apa yang mengikuti? Dia mengikuti perkembangan zaman, ya. Karena teknologi itu nanti tidak bisa dibendung, akan terus bergulir terus teknologi itu, ya. Karena apa? Orang akhirnya kerasan di teknologi sistem keuangan baru karena dia merasa nyaman, ya, efisien, efektif, ya. Jadi segala sesuatu nanti yang sudah kita rasakan efisien, efektif, ya, dan murah biayanya, pasti tidak akan mungkin dia akan beralih ke uang yang lama. Itu kuncinya. Samalah seperti dulu kita mungkin pernah merasakan adanya perubahan daripada taksi konvensional ke taksi online, Grab. Mana mau kita pindah lagi ke taksi konvensional, ya. Kita sudah nyaman dengan teknologi baru, dengan taksi online, dijemput, biayanya murah, ya, sampai ke tujuan aman, ya. Nah, itu salah satu gambaran. Kemudian berikutnya lagi, Pak. Nah, ini di dalam populasi uang kripto itu ada istilah yang namanya token dan koin. Ya, apa sih bedanya? Ya, kita lihat di sini. Nah, yang dinamakan dengan koin itu adalah bentuk uang kripto yang sudah memiliki jaringan blockchain, ya. Teknologi blockchain, ya, ditunjang dengan teknologi blockchain, ya. Jadi harus kalau uang kripto itu harus ditunjang dengan teknologi blockchain agar apa? Agar supaya tidak mudah dihack, ya. Contohnya yang sudah memiliki diantaranya, ya, yang sudah memiliki teknologi blockchain itu Bitcoin, Ethereum, BNB Coin, dan Cardano, ya. Kemudian selanjutnya token, ya. Bedanya dengan token apa sih? Token itu adalah bentuk uang kripto yang belum memiliki jaringan blockchain. Biasanya dalam operasinya menggunakan teknologi blockchain milik Bitcoin, ya. Milik Bitcoin itu contohnya, atau Ethereum atau BNB, ya. Contohnya uang kita ini, uang kripto kita itu namanya DGP token itu belum memiliki teknologi blockchain. Makanya kita selama ini dalam operasinya kita menggunakan salah satu daripada yang sudah memiliki blockchain. Seperti kita kalau sekarang dari DGP token itu memilih blockchain-nya Ethereum, ya. Itu. Jadi harus ada teknologi. Kalau enggak, kita tidak bisa mentransfer kalau tidak punya teknologi blockchain. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa namanya informasi seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa setiap mereka itu yang membeli DGP token
dengan minimal 100 USDT ya. 100 USDT itu setara dengan 100 US dollar ya. Karena 1 USDT itu dikaitkan dengan harga US dollar ya. Jadi 100 USDT kurang lebih kalau harga sekarang 14.300, berarti Anda hanya cukup mengeluarkan kocek 1,4.030.000 ya. Kecil sekali ya. Dan Anda dapatkan 4 tiket undian ya. 4 tiket undian. Oke. Nah, ini skema daripada mereka-mereka yang membeli akan mendapat berapa tiket. Di sini kita bisa lihat dengan hanya membeli 100 USDT Anda mendapatkan 4 tiket undian ya. Dengan 200 USDT Anda mendapatkan 10 tiket undian. Dengan 300 USDT Anda mendapatkan 20 tiket undian. Dengan 400 USDT Anda mendapatkan 30 tiket undian. Dengan 500 USDT Anda mendapatkan 40 tiket undian. Dan seterusnya. Terakhir di maksimal 2000 USDT Anda mendapatkan 500 tiket undian ya. Maksimal nih 2000 USDT ya. Jadi Anda tidak bisa membeli lebih dari 2000 USDT untuk satu KTP ya. Jadi Anda mau membeli lebih dari 2000 Anda harus menggunakan KTP anak, istri atau saudara ya. Itu mungkin tujuannya katakanlah untuk memperbanyak Anda mendapatkan tiket undian. Karena semakin banyak Anda mendapatkan tiket undian, semakin besar pula peluang Anda untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah kita sediakan. Terutama yang paling besar itu adalah tadi Mitsubishi Pajero Sport ya. Kemudian selanjutnya. Nah, ini kita sudah sebutkan, sudah ungkap tadi maksimal 2000 USDT Anda mendapatkan 500 tiket undian. Dan ini acara penarikan diundi setiap bulan ya. Setiap bulan kita ada acaranya untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah itu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini 18 Desember pertama sudah kita laksanakan. Sudah ada pemenang-pemenangnya yaitu dari Kanada ya. Itu kemudian sebentar lagi ya, kira-kira 1 minggu lagi lah kurang lebih ya, itu Anda akan bisa mengikuti acara penarikan ya tanggal 22 Juni 2022. Kemudian berikutnya 26 Februari 2022, 26 Maret 2022, 30 April 2022, 28 Mei 2022 dan terakhir 25 Juni 2022 ya, sebagai acara akbarnya ya, final draw-nya di situ ya. Hadiah terbesarnya pun di situ. Dan undian itu biasa dilakukan setiap jam 10 pagi ya, via Zoom meeting ya, via Zoom meeting. Jadi Anda bisa ikut menyaksikan ya, dengan berharap-harap bahwa Anda memegang nomornya, keluar nomor Anda ya. Itu sangat exciting sendiri ya, kalau misalnya Anda benar-benar pas keluar Anda megang tiketnya, pas keluar nomor undian Anda, wah luar biasa sekali itu ya. Kita harap semua yang memegang DJP Token Indonesia akan mendapatkan hadiah-hadiah tersebut di atas ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini foto daripada Mitsubishi Pajero yang nanti akan bisa Anda raih tanggal 25 Juni ya. Selanjutnya, nah jangan lewatkan ya, waktu sangat singkat ya, sebentar lagi akan diundi, segeralah Anda untuk membeli ya, untuk memegang, hold ya, menghold kita punya DJP token kita ya, karena waktu berjalan terus ya. Selanjutnya, mungkin ini saya mau informasikan juga, itu coba buka di ini token kita di rating kita ya, dan harga berapa sekarang, coba buka atau buka di grafiknya aja kali, token kita ada di berapa sekarang harganya yang tadi bisa dibuka nggak? Coba dibuka, jadi Anda bisa lihat di sini uang kripto kita yang namanya DJP token tuh sekarang sedang di harga berapa ya. Jadi kesempatan Anda untuk membeli sebenarnya sekarang ini harga-harganya sedang murah ya. Karena memang sejak Bitcoin-nya itu mengalami koreksi sekitar 3 bulan lalu, koin-koin
kain lain ya, yang lainnya atau yang sering kita sebut dengan altcoin ya, alternative coin, itu mengikuti jejak gerak daripada Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu kayak semacam lokomotifnya ya. Di mana Bitcoinnya turun itu hampir 95% itu koin-koin lain tuh kayak mengikuti, mengekor ya, mengekor. Nah, sekarang ini kan Bitcoin sudah mulai mengalami peningkatan. Nah, jadi ada beberapa koin yang sudah mulai ngikutin Bitcoin, naik gitu ya. Jadi boleh dibilang seperti bursa saham di Indonesia itu sudah mulai hijau-hijau semua ya, sudah mulai hijau-hijau. Jadi sudah ada yang mengalami 9%, 5% ya. Anda bisa lihat di harga-harga di ini di apa di katakanlah mungkin Anda bisa buka sendiri, mungkin di PT Indodax Anda buka sendiri, buka akun di situ tanpa biaya ya, tanpa uang store awal. Anda coba aja cek harga-harga kripto di situ ya. Bisa dibuka itu yang grafiknya di sini. Mungkin Mas Rizal di stop dulu. Rizal coba dibuka grafik daripada uang kita. Ya, ini lagi dibuka di Coin Market Cap dulu, Pak. Tadi buka di Gfinex. Yang tadi gitu. Ya. Bisa. Sudah muncul, Pak? Ini ya kita informasikan di sini. Ini informasi dari web CMC, Coin Market Cap ya. Jadi yang terkini itu uang kripto kita yang namanya DGP token itu berada di harga 742 rupiah ya, poin 39 ya. Ini murah nggak? Nah, kalau yang lihat murah apa enggaknya kita bisa cek, buka grafiknya ya. Jadi Anda bisa segera untuk mulai membeli karena ini harganya is time to buy ya. Itu bukan yang tadi grafik bukan itu. Ada itu. Jangan Mas Rizal, mungkin saya mau izin share screen, Mas. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman ibu-ibu sekalian perjalanan daripada harga daripada kita punya uang kripto yang namanya DGP token. Jadi selama berapa jangka waktu ke belakang itu memang harga mengalami flat ya. Jadi tidak ada apa namanya trennya ya. Karena memang market di dunia pun begitu ya. Jadi harga-harga koin-koin lain ini memang sedang mengalami suatu koreksi bahkan flat ya. Seperti koin kita itu sedang mengalami flat ya. Flat itu artinya tidak ada tren ya, trendless ya. Jadi dia flat aja terus harganya di situ-situ aja ya. Nah, namun kita bisa lihat indikatornya. Kira-kira nih mau naik nggak sih? Ya. Nah, Anda bisa lihat di bawahnya. Ya. Lihat di bawahnya, lihat indikatornya. Indikator di bawahnya itu menunjukkan bahwa harganya sudah mengalami suatu oversold ya. Di mana kondisi oversold ini kondisi di mana tidak berapa lama lagi ini akan mengalami suatu apresiasi ya. Kita lihat di sebelum-sebelumnya, setiap dia ada di oversold dia akan ngangkat gitu kan ya di indikatornya. Nah, jadi ini berbarengan, mudah-mudahan berbarengan dengan kenaikan Bitcoin ya. Bitcoinnya merangkak naik, nanti kita punya DGP token itu secara teknis ya, itu akan mengalami juga namanya suatu apresiasi ya. Indikator karena sudah di bawah sekali ini ya, sudah mengalami suatu oversold. Dia pasti akan naik lagi deh ke atas ya. Dan ini kita lihat dari sisi teknikalnya, kita lihat bahwa sebelumnya di harga di sini kita lihat tuh pernah dia loncat sampai di harga berapa tuh? Sekitar 14.000 ini ya kalau nggak salah ya. 14.000 ini ya. Sebelumnya dia pernah loncat di 14.000 ya.
Jadi bayangkan Anda misalnya pada waktu Anda beli 700, tiba-tiba loncat jadi 14.000 lagi, ya, ini merupakan peluang besar bagi Anda untuk mendapatkan rezeki, ya. Di samping Anda mendapatkan undian hadiah itu, ya. Bayangkan Anda beli 700 sekarang ini, ya. Anda bisa naik harga sampai 14.000, berarti sudah berapa persen kenaikan harganya, ya. Anda bisa bayangkan itu. Jadi sebenarnya ini bagus, ini kesempatan untuk beli ini sekarang ini, ya. Nah, belum lagi ini secara kita lihat secara teknikal ya, belum lagi kita lihat secara andai kata dalam prosesnya acara ekstravaganza ini terus yang memegang, yang menghold daripada WDGP token kita semakin banyak, sehingga yang membeli itu semakin banyak, dan pasti yang menjual tidak ada, yang membelinya banyak, sudah pasti harganya akan naik. Ya, jadi demand lebih besar daripada supply, pasti dia akan naik, gitu. Ya, jadi kita harapkan ibu-ibu sekalian segera join dan membeli kripto kita mumpung harga ini peluangnya besar sekali ya untuk dia sampai naik kembali gitu loh. Katakanlah ada kata 14.000 naik 5.000 aja sudah beberapa kali lipat naiknya. Ya, oke. Ini sekedar informasi mengenai perjalanan daripada uang kripto kita. Jadi uang kripto kita ini hidup, ya, bukan mati. Kalau mati itu dia nggak ada grafik seperti ini. Dia kosong-kosong, titik-titik aja biasanya dia. Nah, kalau kita lihat perjalanan itu hidup dia, ya, populasi hidup, ya. Jadi ibu atau bapak sekalian tidak usah khawatir untuk memegang uang kripto kita yang namanya GP token, ya, karena kita sudah memiliki beberapa platform, ya, ekosistem yang sudah kita bangun, di mana nanti kita wajibkan semua yang menggunakan atau menyewakan platform kita itu dia diwajib untuk menggunakan DGP token. Dia harus membeli DGP token kita untuk menyewa. Nah, ini lebih hidup lagi, ya. Jadi pembelian semakin banyak itu kemudian DGP token kita, gitu. Ya. Oke. Informasi saya mungkin sementara cukup ya. Nanti untuk selanjutnya Pak Riza atau Pak Sigit yang akan menjelaskan bagaimana sih andai kata Anda mau ikutan nih, ya. Saya mau ikutan deh, sana saya udah greget nih melihat harga murah begini gitu ya. Kapan lagi itu loh? Tiba-tiba besok loncat, udah nggak ada kesempatan lagi, ya. Nah, ini nanti Pak Riza atau Pak Sigit akan menjelaskan untuk cara bergabungnya ya. Anda store kemana, ya kan? Nanti DGP token kita akan muncul di mana, itu ya. Nanti Anda akan dapat berapa ada berapa tiket undian ya. Nanti di situ akan terlihat. Oke, terima kasih. Saya akan share screen dulu ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bergabung di Crypto Extravaganza ini ya. Yang pertama, langsung aja mungkin ya, saya bisa praktekkan langsung. Jadi yang pertama adalah kita buka dulu Telegram. Bapak atau Ibu nanti bisa install Instagram untuk join ke Crypto Extravaganza kita. Lalu kita buka dulu ya di sini Telegram. Muncul tampilan seperti ini. Kita di atas sebelah sini ada kolom search ya. Kita search aja dulu. Kita search, kita tulis di sini Crypto Extravaganza. Nah, di sini ya. Nanti bisa diklik di sini di Crypto Extravaganza. Lalu kita buka aja, diklik. Nah, muncul nanti tampilan seperti ini ya. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita klik /start. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini untuk kita baru mulai bergabung join, kita bisa klik di sini di personal data ya. Kita lengkapin dulu data kita ya. Oke, saya langsung praktekkan. Nah, bisa diklik. Nah, di sini ada tulisan example.
Untuk nama, email, phone, DigiFinex ID. Nah, di sini juga ada wallet ya. Wallet di sini untuk kita transfer pembelian atau ikut join di Crypto Extravaganza ini ya. Ini wallet untuk pengiriman dananya yaitu ya USDT TRC 20. Ini USDT ya, jaringannya TRC. Nah, apabila kita sudah transfer ke alamat yang sediakan di sini, maka kita tulis di sini nama langsung aja ya. Saya Sigit. Seperti itu, Sigit. Lalu yang kedua diikuti saja perintah yang ini ya. Ini bisa, ini atau contohnya example-nya juga bisa. Seperti itu. Kebetulan saya isi Sigit, terus emailnya bisa saya isi juga email saya sendiri ya. Lalu nomor telepon plus 62 sekian. Lalu untuk berikutnya di sini kita tulis saja seperti contoh di atas. Untuk ID-nya di sini kita bisa isikan seperti ini contoh ya. Ini buat contoh aja ya. Yang penting formatnya sesuai seperti ini. Untuk DigiFinex ini sebenarnya tidak perlu, namun ini untuk mengisi saja untuk format yang di atas itu. Lalu di bawah sini kita klik 4 ya. Nah, otomatis saya sudah nih kan regen ya, seperti itu formatnya. Nah, lalu apabila sudah dilengkapi personal datanya, kita balik lagi ke yang lingkaran ini, titik 4 ya di bawah. Kita klik, muncul slash start. Nah, di sini baru kita buy tiket ya. Nah, nanti kalau dia buy tiket, kita kirim dulu mau berapa. Kalau USDT yang 100 USDT itu kan dapatnya 4 tiket. Nanti muncul di sini balance-nya itu. Muncul di sini balance-nya. Untuk melihat tiketnya kita bisa lihat di sini raffle tiketnya. Nanti bisa diklik, muncul tiketnya seperti itu. Lalu untuk melihat jadwal withdraw-nya atau pengundiannya sini ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri nanti di sini. Nah, yang nanti ini juga bisa nih, kalau kita sudah join bergabung, kita bisa ini manfaatkan referral ya. Di sini maka nanti muncul referral link, nanti mendapatkan bonus 10% ya. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan nih email alamat kriptonya ya. Ini bisa kita copy paste ya. Saya copy dulu, lalu saya buka Indodax seperti itu untuk kirim dananya. Kita ke fund, lalu kita ke USDT. Nah, kita pilih ini sini penyetoran ya. Kita pilih penyetoran. Kita klik. Nah, lalu kita pilih, maaf, bukan penyetoran tapi penarikan. Yang sebelah kanan ini. Nah, kita pilih di sini jaringannya TRC 20 ya. Oke, setelah diklik nanti saya klik di sini. Nah, dia berubah ke TRC 20. Nah, kita masukkan jumlahnya di sini. Jumlahnya saya masukkan 101. Kenapa 101? Karena di sini ada biaya untuk transaksinya senilai 1 USDT atau 14.000. Nah, di sini pilih alamat pengirim ya. Kita klik aja. Nah, tambahkan alamat baru. Nanti di sini labelnya. Labelnya kita bisa isi berapa banyak tiket yang mau kita beli, seperti itu untuk mengikuti Crypto Extravaganza ini. Saya contoh di sini tiket ya.
4 seperti itu. Nah, alamatnya mana? Alamatnya yang tadi yang ada di personal data ini. Personal data ya, kita klik lalu muncul nanti ini alamatnya untuk kita store seperti itu. Nah, ini kita copy, kita balik lagi ke Indodax. Nah, kita salin di sini seperti itu. Lalu seperti biasa dikirim OTP, lalu nanti konfirmasi Gmail. Jika sudah, kita close ya. Kita balik lagi ke menu Indodax-nya. Kita di atas ini, balik lagi, kita ke history. Ke sini. Nah, kita klik. Nah, ini contoh ya. Saya withdraw USDT 149 yang paling atas ini. Ya, bisa dilihat 149. Nah, saya klik di sini, maka muncul nanti tax ID-nya. Ini untuk konfirmasi di Crypto Extravaganza yang di Telegram. Nah, ini nanti bisa di copy paste. Kalau udah sukses seperti ini, maka dia muncul nanti tax ID-nya. Nah, ini kita salin aja. Kita copy, kita balik lagi ke Telegram, terus kita /star. Nah, maka selanjutnya apabila kita sudah transfer, kita konfirmasi di sini. Ya, tinggal kita masukkan aja tax ID-nya. Seperti itu, tinggal copy lalu kirim atau send. Seperti itu. Nah, untuk melihat harga DGP saat ini, kita bisa lihat di CoinMarketCap atau di Spinnex ya. Ini saya buka dulu harga DGP-nya. Nah, ini harga DGP kita saat ini, harganya masih kurang lebih 1.000 ya. Ini kesempatan yang bagus untuk kita beli sekarang. Apabila nanti kita listing di Indodax, kita akan rasakan kenaikan nilai aset kita ya. Sekarang 1.000, mungkin nanti kalau udah listing kita bisa naik ke 2.000 seperti itu. Nah, ini untuk yang di DigiFinex ya. Kita sudah rilis di DigiFinex, lalu kita lihat di CoinMarketCap. Nah, harganya saat ini ialah Rp1.000 ya. Nah, untuk ranknya kita masih bisa lihat juga di sini ada 3.137. Nah, ini kesempatan bagusnya untuk kita serok sebanyak-banyaknya seperti itu. Ya, mungkin itu aja padahal yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya mengenai Crypto Extravaganza ini bisa saya bantu jawab seperti itu. Ada. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Sigit sudah menjelaskan dengan jelas cara membuka atau ikut membeli token di DGP kita. Satu lagi saya lupa menyampaikan, rekan-rekan yang bisa atau mengajak relasi atau teman-teman, di situ akan mendapatkan referral fee DGP token 10% dari nilai yang dibeli. Saya ulangin ya, teman-teman atau rekan-rekan bila mereferensikan akan mendapatkan referral di DGP token 10% dari nilai yang dibeli. Jadi luar biasa banget. DGP token kita ini Crypto Extravaganza. Dan bila mana nanti ada kesulitan, teman-teman misalnya ada yang mau buka atau teman-temannya membuka, saudaranya membuka, mau ikut membeli, ada kesulitan untuk mengisi data-data tersebut, customer service kami siap untuk memandu untuk membukakan token yang ingin dibeli. Dan juga nggak usah khawatir,
setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, campaign Crypto Extravaganza akan selalu kita adakan kisaran bisa jam 5 sore kita mulai atau jam 7. Informasi selanjutnya nanti akan diinformasikan satu hari atau paginya untuk kita share linknya. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, monggo.